Cerita singa dan tikus. Suatu hari, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat dan besar. Tidak heran, ia disebut sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktunya melakukan dua hal: berburu atau tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika ia sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu ketika, tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana dan kemari, hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tidur di sana. Tikus takut membangunkan sang singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini sangat berbahaya, pikir si tikus. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu waktu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menerkam hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindari hingga akhirnya tertangkap oleh singa. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Seru hewan singa dengan marah. Maafkan aku, Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, jawab tikus ketakutan. Maaf kakak, kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang mengganggu. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu. Ucap singa dengan suara yang lantang. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan, maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud aku tidakmu. Masuk ke tempat ini lagi, ucap tikus sembari menangis. Diam, sudah kubilang aku tidak akan memaafkan. Aku kini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malam. Hahaha. Ucap sang singa dengan jahatnya. Aku mohon Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu agar pulih bagimu kelak ketika kau memutuskan hantuan. Baiklah, sang kecil, tidak akan membangunkanmu sampai yang tertentu nantinya, ucap tikus mencoba
kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari, ia menghabiskan waktunya tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun tiba-tiba kakinya dan mengaktifkan penangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu yang mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan sang pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Siapapun, lepaskan aku dari jeratan tali ini. Teriak sang singa. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskannya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi kepada singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang singa, tikus langsung melompat ke atas tali. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu, ucap si tikus. Syukurlah kamu ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini. Tidak ada hewan yang mau membantuku. Ucap sang singa. Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu karena dulu aku pernah melepaskanku. Ucap tikus kecil yang baik hati itu. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik. Padahal ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit tali untuk membebaskan sang singa. Satu persatu, tali mulai terlepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Dan tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali terbebas. Singa merasa senang dan sangat berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Makasih tikus kecil yang saya terharu pada kebaikan hatimu. Padahal pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Ucap sang singa. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup, jawab si tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan
kesulitan, terutama pada tikus kecil sahabatnya.